Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, sholat subuh berjamaah, kemudian thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan saya melanjutkan paparan dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita sampai pada hikmah ke-7 dari ngaji kitab Hikam ini. Kata Ibnu Athaillah dalam bagian ke-7 ini, beliau menyebutkan la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Ada istilah yang sangat akrab nih, basirah dan sarir. Janganlah karena tidak adanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal sudah demikian lama waktu yang dijanjikan itu membuat engkau ragu terhadap janjinya. Karena yang demikian itu supaya tidak menyebabkan basirah dan basiratika, qadhan fi basiratika, buramnya basirahmu, dan juga padamnya cahaya sirmu, linuri sariratika. Ini memang khas istilah yang digunakan dalam ilmu tasawuf. Basirah kemarin kita bahas, yaitu mata hati. Allah memberikan dua penglihatan pada kita. Basar, penglihatan fisik yang barangkali semakin hari bukan semakin jelas, tapi semakin terganggu. Kenapa semakin terganggu fisik? Fisik itu mengenal aus, mengenal rusak, bahkan dia bisa hilang fungsinya. Banyak orang yang tadinya memiliki kemampuan pandangan yang jernih, jelas, dengan bertambahnya usia dan lain sebagainya, makin lama makin terhalang, bahkan kehilangan. Ada penyakit yang disebut dengan katarak. Ada banyak penyakit yang kemudian membuat kemampuan melihat itu makin hari bukan makin bagus. Yang kedua, Allah menganugerahkan pada kita basirah. Kalau tadi basar, basirah itu mata hati. Boleh jadi penglihatan fisiknya terganggu. Bahkan boleh jadi penglihatan fisiknya tidak ada, seperti orang-orang yang tunanetra. Tapi kemampuan melihat dari aspek pandangan mata hati justru makin bertambah pengalaman, makin bertambah usia, makin jernih. Salah satu yang sangat ditakuti oleh Israel, terutama prajuritnya, IDF itu, adalah kelompok yang kita mengenalnya dengan Hamas, Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Kalau diterjemahkan itu gerakan perlawanan Islam. Bapak boleh percaya boleh tidak, pendirinya Hamas itu adalah seorang tunanetra, Syekh Yasin. Orang yang tidak bisa melihat, bukan cuma tunanetra, lumpuh, kemana-mana pakai kursi roda. Tapi kata-katanya, analisanya, kemudian kemampuannya untuk menggerakkan ribuan orang
sangat-sangat ditakuti oleh Israel, sehingga akhirnya beliau kemudian syahid, mati ditembak rudal, Pak. Hancur, tubuhnya sendiri hancur di kursi roda. Syekh Yasin, ketika saya baca kisah beliau luar biasa. Ada orang-orang yang physically demikian terhalang, tapi kemampuan mempengaruhi orang lain itu luar biasa. Dan Syekh Yasin dianggap sebagai satu di antara pemimpin yang pernah ada dan sangat berpengaruh terutama di Palestina, walaupun secara umum di Timur Tengah dan sebagainya. Ada hal yang bisa membuat kemampuan memandang secara batiniah yang disebut dengan basirah ini bisa makin memudar dan makin hilang. Dalam penjelasan ini adalah ketika seseorang ragu terhadap apa yang Allah janjikan bagi dirinya. Dzalika qadhan fi basiratik. Dia bisa memadamkan kemampuan mata hati yang jernih itu melihat. Wa ikhmadan linuri sariratik. Yang kedua sirriyah. Sirriyah ini gimana penjelasan ininya? Jadi tidak selalu kita bisa melihat yang nampak itu seperti sesungguhnya nampak. Kadang-kadang yang nampak itu tidak seperti yang ditampakkannya. Saya gunakan, memang begini berputar-putar istilah ini. Saya gunakan contoh yang mudah-mudahan relatif mudah dipahami oleh kita. Ada orang-orang, Pak, yang dengan sengaja menampakkan dirinya sebagai orang yang meyakinkan. Tutur katanya menawan, wajahnya juga rupawan. Kemudian penampilannya dan lain sebagainya ditampilkan meyakinkan. Padahal hatinya dipenuhi dengan kebusukan, pikirannya juga kotor dan niatnya ingin menipu. Tidak banyak orang yang bisa melihat bahwa tampilan yang demikian memukau, meyakinkan itu adalah tampilan yang sesungguhnya. Padahal yang ditampilkan sesungguhnya. Dalam bahasa Al-Quran inilah yang kemudian disebut dengan kemunafikan. Di hadapan Nabi mereka menyampaikan retorika yang demikian bagus. Ya Rasul, kalau engkau berkenan dan mudah-mudahan engkau berkenan, nanti setelah engkau pulang kami ingin masjid yang kami bangun itu nanti engkau gunakan untuk sholat. Sehingga nanti kami menjadikannya rujukan. Bahasa kita sekarang nyungkeun diresmikan Kangjeng Nabi. Dan itu yang kemudian disebut dalam Al-Quran sebagai masjid diror. Dan Nabi sudah berjanji, nanti aku pulang akan aku gunakan masjid yang kau bangun untuk kami untuk sholat. Mereka membangun masjid itu percis di bawah kaki bukit yang kemudian didesain nanti kalau Nabi sholat di sana, orang-orang yang diam di bukit itu dengan sengaja akan menjatuhkan batu-batu besar yang dipastikan akan membuat orang di masjid itu terkubur. Percis mungkinlah kalau sekarang dengan pesantren yang di Sidoarjo itu runtuh. Menawan, kata-kata yang disampaikannya meyakinkan dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan sarir itu kemampuan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu sehingga dia bisa melihat tidak cuma yang nampak tapi dibalik yang nampak itu. Dalam bahasa tasawuf disebutnya dengan sir. Karena itu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu menjelaskan setiap aktivitas ibadah kita, ibadah mahdoh kita dengan sir. Beliau membuat judulnya seperti ini, Asrarul Hajj, rahasia haji. Karena banyak orang berhaji tapi nggak dapat apa-apa, cuma capek saja dan gugur kewajiban. Mahal, lama, panjang, melelahkan, nggak dapat apa-apa, cuma dapat sebutan saja dan sebagainya. Beliau juga menyebutkan asrarus saum,
rahasia puasa. Banyak sekali orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, tak dapat apa-apa. Padahal haji, puasa itu kan ibadah yang demikian luar biasa. Nanti juga sholat, asrarus sholat, rahasia sholat. Artinya ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keakrabannya dengan syariat, kedekatannya dengan Tuhan, diberikan kemampuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang bisa diamati. Di balik yang diamati itu ada hal-hal yang mungkin jauh lebih memberikan pelajaran dan lain sebagainya. Nah, kedua hal itu, kemampuan melihat dengan mata hati yang jernih, kemampuan memahami yang tersembunyi, dia bisa hilang, bisa pudar, bisa padam ketika seseorang yang melatih dirinya untuk dekat dengan Tuhan su'udzon, bahkan mungkin syak itu ragu, yusakkikan naka, keraguanmu terhadap yang Allah janjikan. Imam Athaillah mengambil penjelasan ini dari peristiwa yang pernah terjadi. Beliau memberikan penjelasan itu seperti ini. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid. Ada pola bapak-bapak dalam Al-Quran, terserak di banyak surat, dalam banyak ayat Quran. Pola baku yang nanti akan kita pahami kalau kita rajin baca Quran, kemudian melakukan tadabbur pada Al-Quran. Polanya misalkan dicontohkan dalam Quran dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Dan siapapun yang melakukan keburukan pasti Allah akan balas dengan keburukan sekecil apapun kebaikan dan keburukan. Ini polanya dalam Al-Quran. Kalau ada perilaku kebaikan, dia pasti akan bertemu balasan kebaikan. Kalau ada perbuatan buruk, dia pasti akan bertemu dengan balasan keburukan. Banyak orang yang makin hari makin ragu terhadap janji Allah seperti ini. Saya sudah berbuat baik Ustaz, tapi tetap aja balasannya kok tidak seperti yang seharusnya. Karena barangkali sudut pandangnya sudah terhalang oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak mungkin itu salah. Allah pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Banyak orang. Atau karena keterbatasan sudut pandang, dianggapnya balasan kebaikan itu seperti yang dia pikirkan. Sekarang dia berbuat baik, sekarang dia dibalas dengan kebaikan. Padahal cara Allah membalas kebaikan seseorang tidak seperti yang dibayangkan, didesain, direncanakan oleh orang tersebut. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Suluk itu jalan meniti kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat stasiun-stasiun, marhalah-marhalah. Dulu pernah saya jelaskan. Stasiun pertama itu taubat. Kalau mau meniti jalan untuk dekat dengan Tuhan, maka jalan pertama, terminal pertama namanya taubat. Isi dengan memperbanyak taubat. Baik secara batiniah juga secara lahiriah. Dan stasiun terakhir sebelum kita mencapai kedekatan dengan Tuhan yang sejati namanya ridho, kerelaan. Dikutip dengan indah dalam banyak ayat Quran. Di antaranya adalah ketika dimuat dalam Quran surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang sudah berhasil menundukkan nafsunya sehingga menjadi tentram hidupnya. Irji'i, ayo kembali. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau rela dan Tuhanmu rela. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bergabung dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah menikmati surgaku. Itu tahapan terakhir, Pak. Perjalanan seseorang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Tuhan disebutnya suluk dalam ilmu tasawuf. Ridho ketika nyawa terlepas dari raga. Ketika fisik berpisah dengan ruh, fisiknya yang berasal dari tanah kembali kepada tanah, hancur musnah. Ruhnya kembali kepada Tuhan dengan penuh kenikmatan. Impian kita itu seharusnya ini, Pak. Impian kita dalam menempuh jalan yang sekarang sedang kita telusuri seharusnya ini. Bertemu dengan Tuhan dalam keadaan ridho. Mayoritas kita, kalau diajukan pertanyaan, apakah kita punya kesiapan untuk meninggalkan kehidupan dunia? Mayoritas tidak. Can ridho, sieun. Kenapa sieun? Hampir mayoritas kita memiliki pemahaman yang keliru secara syariat. Kenapa? Dipahami kematian sebagai hal yang sangat mengerikan. Secara syariat keliru. Karena justru untuk bertemu dengan Allah yang sejati, menikmati janjinya yang indah itu memang harus bertemu dengan kematian. Tanpa bertemu kematian, tak mungkin bisa bertemu dengan apa yang dijanjikan demikian nikmat. Jadi ketika ditanya, kunaon Bapak teu acan siap? Seueur dosa Pak Ustad. Atuh dosa ala kurangan mumpung hirup keneh. Nyata sesah. Berarti tidak serius. Orang serius tuh bisa. Orang bisa mengurangi ketergantungan pada rokok, bahkan sampai berhenti. Orang bisa mengurangi ketergantungan misalkan pada makan makanan tertentu. Serius. Kunaon serius? Sieun gering Pak Ustad. Kolesterol. Apalah, name it. Banyak banget. Penyakit-penyakit yang membuat kita dipaksa oleh kita sendiri akhirnya tidak makan daging merah, tidak makan yang kacang-kacangan, yang hijau-hijau, tidak makan ini, tidak makan itu, sehingga demikian demikian melas gitu kalau bahasa Jawanya, hanya makan tahu direbus. Bisa bertahan. Kenapa untuk bertemu dengan Tuhan demikian ketakutan? Saya diminta menjelaskan tentang kematian di satu komunitas. Dan kematian itu kalau sudut pandang kita diperbaiki, dia bisa demikian indah. Ngapain misalkan bertahan hidup di dunia yang penuh dengan fitnah? Gak nyaman. Kesini bisa bahaya, kesana bisa bertemu dengan bahaya, diam juga bisa bahaya. Karena itu ketika kemarin saya ditanya, boleh tidak meminta kematian? Boleh. Nabi mengajarkan pada para sahabatnya, Tuhan, andaikan kematian itu lebih baik bagiku, bagi akhiratku, bagi duniaku, bagi agamaku, maka biarkan kematian itu menjemputku. Tapi andaikan kematian itu tidak jadi lebih baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupan duniaku, bagi akhiratku, maka izinkan kehidupan itu bisa kuisi dengan manfaat. Kan banyak orang-orang yang frustasi, gering, diganggayong kalau orang Sunda bilang, sagala karasa dan sebagainya, sulit menikmati. Kenapa? Karena sekali lagi kematian itu bisa demikian indah bagi orang-orang tertentu yang memang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Siti Sarah
istri Ibrahim alaihissalam yang tertunda memiliki putra. Tertundanya lama sekali, Pak. Sebagian riwayat menyebutkan di usia menjelang 100 tahun baru dikaruniai kemudian putra. Dan ketika malaikat datang bertamu kepada Ibrahim alaihissalam untuk menjelaskan bahwa Allah menjawab doa Ibrahim. Ibrahim itu kan doanya Robbi habli minas salihin. Tuhan anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Rabbi habli minas salihin. Hampir lebih dari 70 tahun menikah, tidak punya anak. Bahkan sudah sampai pada kesimpulan nggak akan punya anak. Jadi ketika dua malaikat bertamu ke rumahnya menyampaikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dianugerahi putra. Dalam Al-Qur'an Sarah itu sempat ragu. Bahkan menganggap itu hanya, kalau bahasa kita sekarang, jokes saja lah. Masa aku yang sudah tua begini akan punya anak? Lucu sekali ya, suamiku sudah sangat tua. Bahkan aku sendiri sudah menganggap diriku mandul. Punya anak namanya Ishak alaihissalam dan sebagainya. Yang menjadi cikal bakal nenek moyang dari Bani Israel. Dari anaknya yang bernama Yakub. Yakub itu kan disebut dengan Israel. Sehingga semua keturunannya disebut Bani Israel dan sebagainya. Sempat ditunda dalam literatur yang saya kutip di sini, sempat tertunda sebagai, harusnya pakai tanda kutip ini lupa nih, sebagai hukuman karena bersikap ragu akan janji Allah. Nah, ini yang disebut tadi basirah, itu cahaya untuk melihat kebenaran pada segenap aspek kehidupan. Sementara cahaya sirriyah itu cahaya yang akan menampakkan jati diri. Kita bisa melihat sesuatu, memahami sesuatu yang tersembunyi dari yang nampak. Karena itu kemudian salah satu yang diajarkan Imam Athaillah lewat kalam ketujuh ini tadi, perkuat keyakinan kita semua dengan selalu menjaga husnudzon kepada Allah. Dia adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sekarang ini Sabtu, hari Senin Pak, Senin kemarin salah seorang, tadi saya membahas tentang kematian di satu komunitas. Salah satu penyebabnya karena hari Senin kemarin saya punya jamaah ngaji, jamaahnya perempuan, suaminya bekerja di Oman sebagai engineer dalam bidang eksplorasi pertambangan minyak bumi. Asalnya di Australia, kurang lebih sekitar 9 tahun. Kemudian dia kembali ke Indonesia dan kemudian dikontrak di Oman oleh kerajaan Oman di BUMN perminyakan untuk kemudian menjadi engineer eksplorasi tambang. Kalau nggak salah hampir 9 tahun juga dan sebagainya. Sakit keras 2 hari sebelum hari Senin, berarti mungkin dari Jumat Sabtu. Sehingga istrinya diminta menjemput, istrinya di Bandung, di metro rumahnya. Istrinya menjemput ke sana. Dan sekaligus si bapak ini pamitan. Saya mengenal baik beliau. Pamitan, udahlah mungkin mau istirahat aja di Indonesia. Jadi pamitan, pulang dalam keadaan sakit. Landing di Soekarno-Hatta di Cengkareng, dibangunkan sudah meninggal dunia. Di pesawat tuh udah meninggal dunia. Istrinya sendiri baru tahu meninggal dunia ketika dibangunkan, tidak bangun. Jadi saya hanya menyebutkan ketika disampaikan, untung ditemani istrinya sehingga relatif mudah diuruskan dan sebagainya. Jadi kemarin ada 2 kejadian juga dialami oleh jamaah yang di grup yang sama, tapi rada lama. Kalau itu kan kemarin hari Senin. Salah satu jamaah itu mengambil liburan ke situ Pak, ke Rancabuaya lewat Pangalengan. Itu lewat perkebunan namanya Cukul kalau nggak salah. Karena dia mau nginep di Rancabuaya, targetnya nginep. Jadi perginya sore. Jadi setelah asar itu dari Pangalengan, biar di jalan sebagainya. Pas di Cukul
jauh ke sana kemari, sepi. Sedang nyetir meninggal dunia Pak, kena serangan jantung. Sama saya jawabnya, untung ayah istri yang budakna bisa nyetir. Tapi kan kebayang. Dari sanalah kemudian salah satu kesimpulannya, jangan pernah merasa yakin bahwa hidup itu bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Kematian bisa menjemput kapanpun pada seseorang. Mungkin ketika dia jadi penumpang pesawat, sehingga tadi saya jelaskan, mungkin ketika dia sedang nyetir kendaraan, mungkin juga ketika dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Tapi semua kondisi itu bisa didatangi kematian. Karena dalam Al-Quran disebutkannya begini, maut itu tafirruna minhu, kalian menghindarkan diri, berlari sejauh mungkin dari kematian. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang akan mulaqikum, menemui kalian. Bukan kita yang akan menemui kematian, bukan kita yang menghindar dari kematian, tapi mulaqikum, sesungguhnya kematian yang akan menemui kalian. Dari ayat surat Jumu'ah itu saya ingin menjelaskan bahwa bukan bagaimana kematian akan menemui kita yang kita khawatirkan, karena dia akan datang melaksanakan perintah Tuhan. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana ketika kematian datang kita bisa ada dalam kebaikan, sehingga disebut dengan husnul khatimah. Ujungnya tuh baik. Ini yang harus kita pastikan. Gak apa-apa di perjalanan, di rumah, di tempat manapun, yakinkan bahwa kita sedang berikhtiar melakukan kebaikan, sehingga ketika dijemput kematian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antara yang terus-menerus harus dijaga supaya husnul khatimah itu adalah jaga keyakinan kepada Allah husnudzon. Tidak mungkin Allah memperlakukan kita dengan buruk. Saya loncat pada penjelasan yang dimuat dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada kesedihan, kemarahan, kekecewaan yang demikian mendalam di kalangan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab bersikap sangat buruk ketika mengalami peristiwa ini. Beliau sempat marah-marah kepada Nabi. Bayangkan coba Nabi dimarahin. Bahkan andaikan gitu pintu tempat berkumpul itu pintu seperti kita, mungkin Umar akan memecahkan pintu itu. Hanya saja ngumpulnya di tenda. Fa inna kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah walau nara qitalan laqatalna. Faja'a Umar bin Khattab faqala ya Rasulullah alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil? Faqala bala. Faqala alasna qatlana fil jannah wa qatlahum finnar? Qala bala. Qala fa'alama nuqtad diniyah fidina anurji'u walamma yahkumullahu bainana wa bainahum. Faqala ya ibnal Khattab inni Rasulullah wa la yudayyi'ani Allahu abadan. Saya sedikit saya jelaskan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, jadi Nabi itu sudah memutuskan, menetapkan, mengajak para sahabat melaksanakan umroh, Pak. Dari Madinah menuju Makkah. Sudah pakai ihram, sudah datang ke Bir Ali, sudah salat sunnah, kemudian mengambil mikot di Bir Ali, gunakan ihram. Artinya sudah azam akan melaksanakan umroh. Berangkat mereka ke Makkah dan berhenti di Hudaybiyah. Salah satu tempat yang diperbolehkan mikot itu Hudaybiyah, tapi tidak favorit karena tidak dipelihara oleh pemerintah Saudi. Sampai dengan kemarin saya melihat tuh, ya Allah, kotor sekali Hudaybiyah. Menunggu di sana Nabi itu di tenda yang dibikin. Kemudian mengutus Utsman bin Affan. Dan jawaban dari orang-orang Makkah, para penguasa Makkah saat itu menolak kedatangan Nabi. Kalau tetap maksa datang, perang. Itu yang terjadi. Tentu Nabi kecewa berat.
niatnya. Ini cuma mau ibadah, nggak bawa senjata loh mereka. Kalau pedang mungkin bawa, pedangnya disarungkan gitu. Bukan pedang yang dipertunjukkan seperti yang perang dan sebagainya. Pakai ihram, tetap ditolak. Ditolak tetap sebagainya. Akhirnya kemudian Nabi ngutus utusan Suhail untuk bicara dengan mereka. Sampai kemudian mereka juga datang, 3 orang membuat perjanjian. Perjanjiannya sangat merugikan. Detil perjanjian itu sangat merugikan. Dan kemudian Nabi menerima sepenuhnya. Sudah jelas dirugikan, temenang umroh ayeuna pulang lagi Nabi oke. Tanda tangan Nabi. Kemudian tidak boleh dihalangi kalau ada orang dari Madinah kemudian datang ke Mekah dan kemudian dia keluar dari Islam, nggak boleh dihalangi. Oke. Sebaliknya kalau ada orang Mekah kabur ke Madinah dan masuk Islam, kembalikan ke Mekah. Oke. Semua memberatkan diokekan oleh Nabi. Umar marah besar, sehingga di sini disebutkan, kata Umar, ya Rasul, bukankah kita ada dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan? Kata Nabi, bala, benar ya Umar. Bukankah kalau kami mati dalam membela kebenaran kami masuk surga dan mereka akan mati masuk neraka? Benar. Dan bukankah kita ada dalam perlindungan Allah dan mereka tidak? Benar. Untuk apa kemudian kata Umar kita mengalah? Lebih baik berperang, mati, dan sudah jelas akan dijemput surga. Kenapa? Kata Nabi, ya ibnal Khattab, wahai putra Khattab, inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Wala yudhayyani Allahu abadan, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku selamanya. Karena semua buruk. Umar dapat jawaban gini bukan nerima Pak, ngagejelig, marah luar biasa. Kalau bahasa kita mungkin pantau ditajong, kulkas ditendang sebagainya. Kan banyak suami yang marah-marah, segala dibaledogeun. Geus rada-rada baru hafal, semuanya masih nyicil, ripuh. Fangtalaqa Umar ila Abi Bakar. Umar kemudian datang Abu Bakar. Gimana menurut engkau? Kata Abu Bakar, faqala innahu Rasulullah, dia tuh Rasulullah, wala yudayyi'ahu Allahu abadan. Kata Abu Bakar percis ucapan Nabi, dia adalah utusan Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkannya. Artinya keputusan yang tidak menyenangkan itu bukan kehendak Nabi semata, tapi bimbingan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari upaya menguji keimanan orang-orang yang berikhtiar mendekatkan diri padanya. Bapak bisa bayangkan dalam situasi itu. Itu yang tadi di awal kata Athaillah As-Sakandari, jangan sampai keraguanmu itu membuat buramnya mata hati dan menjadi tertutupnya rahasia di balik fenomena yang nampak. Kemarahan bisa membuat kita tidak lagi memiliki kejernihan berpikir dan rugi kemudian penyesalan di ujung. Nabi kalau memperturutkan ini ya lebih baik perang. Kalaupun mati, mati dalam keadaan mulia. Tapi Allah mengujinya seolah-olah apa yang dijanjikan Nabi tidak terwujud. Dan kenapa Nabi pergi umrah itu? Karena sebelumnya beliau mimpi. Dimuat mimpinya dalam surat Al-Fathu. Beliau mimpi masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Disambut dengan baik. Diceritakan pada Abu Bakar, pada Umar. Mimpinya seorang Nabi kan hak. Karena itu Nabi punya keyakinan dia akan diterima dengan baik. Sehingga ngajak sahabat, ayo kita umrah. Akan diterima dengan baik. Begitu datang tadi ditolak. Bapak bayangkan, mimpi Nabi yang benar itu ternyata seolah-olah mimpinya itu bohong. Allah tidak mengabulkan isyarat yang diberikan lewat mimpinya. Ini dialami oleh Nabi dalam kisah Hudaybiyah ini dan lain sebagainya. Kemarahan luar biasa dialami oleh Umar bin Khattab dan para sahabat, sehingga kemudian mereka akhirnya pulang dalam keadaan marah luar biasa. Nanti di penghujung kalau Bapak baca kisah ini betapa luar biasanya. Ketika turun surat Al-Fat secara keseluruhan
sebelum berangkat ini. Rasulullah membacakannya kepada Umar sampai selesai. Karena surat Al-Fathu itu turun sekaligus dari ayat 1 sampai selesai. Kata Umar, ya Rasul, apakah ini maksudnya penaklukan Makkah? Nabi menjawab, na'am. Dalam prakteknya tidak terjadi. Dalam prakteknya. Yang terjadi nanti adalah ketika turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa maknanya? Kata Athaillah As-Sakandari, tidak selalu apa yang sudah kita anggap yakin bahwa ini bagian dari ijabah terhadap doa-doa kita. Sudah demikian lama kita menempuh jalan mendekatkan diri pada Tuhan. Sudah terus-menerus kita berdoa dan nampaknya makin dekat nih. Doa ini dikabulkan. Kita sudah sampai itu pada keyakinan. Ternyata tidak terkabul. Nah, jangan sampai peristiwa itu membuat engkau meragukan keyakinanmu kepada ijabah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusiawi, Pak, kalau jika mau dikabulkan, jika mau ditedunan, jika nama nggak akan terwujud, manusiawi seperti itu. Tapi ini kan suluk itu tadi jalan mendekatkan diri kepada Tuhan yang istimewa, tidak biasa. Walaupun itu manusiawi, bagi orang-orang yang meniti jalan, dia tidak boleh tuh sampai pada keraguan tentang itu, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan dan menyia-nyiakannya. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sebagai penutup saya mengajak kita semua untuk meningkatkan, menguatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah husnudzon. Percayalah bahwa Allah yang Maha Rahman Maha Rahim itu mempersiapkan hal yang indah untuk kita semua. Andaikan kita bersabar menempuh jalan. Ketika kemarin saya ditanya setelah selesai ngaji tentang, Ustadz, kayaknya saya mah tidak optimis bakal masuk surga. Namun tidak optimis masuk surga berarti kan ke neraka. Implisit kan begitu. Enggak, Pak. Saya sampaikan. Nabi menyampaikan, bapak-bapak pasti pernah baca atau minimal pernah dengar hadis ini. Kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga teh la ilaha illallah. Banyak tafsiran tentang ini. Tapi tafsiran yang menurut saya paling bagus adalah yang dimaksud dengan kunci surga la ilaha illallah adalah hiduplah dengan membawa tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sampai meninggal dunia, yakin akan masuk surga. Gimana dengan dosa-dosa kita? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Budak orang melakukan kesalahan, fatal kesalahannya, akhirnya kan kita maafkan juga. Apalagi Allah yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terlebih lagi kuncinya dikasihkan ke ibu, ke bapak-bapak, tah kuncina la ilaha illallah, ulah diganti karena nanti jadi nggak bisa kembali. Tetiasa kaditu, dawuh kuncina diganti. Walaupun korupsi, walaupun membunuh. Dalam ungkapan hadis itu, walau zana, walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, walaupun dia menipu, cuma satu yang bikin kuncinya hilang, ketika la ilaha illallah diganti. Sehingga kata Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni seseorang yang mengganti la ilaha illallah, dan akan mengampuni dosa apapun termasuk korupsi, maka 1000 triliun lah. Mun ayam 1 juta triliun juga diampuni. Hanya kalau dosa besar konsekuensinya pasti dia akan dibersihkan, dicuci dulu supaya bersih. Ya, konsekuensinya itu dan sebagainya. Itu ya, pelihara keyakinan itu dalam benak kita, karena itu bagian dari husnudzon pada Allah. Masa ragu pada Allah? Ya Allah, abdi teh kieu wae ning. Kieu teh mah cabut we atuh nyawa teh. Allah insyaallah baik. Itu ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan jadi bagian yang memperkuat keyakinan kita. Itu sajalah, tidak ada pertanyaan.
kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.